Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Sehat semuanya, nggih? Alhamdulillah. Sudah siap belajar semuanya, nggih? Ya, bagus. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, mari bersama kita membaca doa agar kita diberi kemudahan, kemanfaatan, dan keberkahan dalam kita belajar. Bersama kita membaca doa, nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan kemarin telah kita bahas bab 3, mari berperilaku terpuji, yang subtema A dan B, yang berisi tentang gemar membaca dan pantang menyerah. Kedua subtema yang sebelumnya itu mengingatkan kepada kita untuk menjadi anak yang rajin membaca, rajin belajar, dan dalam belajar dan dalam melakukan kebaikan apapun itu kita pantang menyerah, tidak boleh mudah putus asa, tidak boleh mudah menyerah. Terus semangat, terus berjuang meskipun mendapatkan kesulitan, terutama dalam hal belajar. Kali ini kita akan membahas subtema yang C dan D. Untuk subtema yang C yaitu rendah hati, dan yang D hemat. Sudah siap semuanya, nggih? Ya, bagus. Mari kita bersama mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk subtema yang C yaitu rendah hati. Rendah hati artinya tidak sombong ataupun congkak. Rendah hati juga berarti mau menghargai dan menghormati orang lain. Rendah hati juga disebut tawadu. Anak yang rendah hati tidak akan memamerkan kelebihan yang dimiliki, tidak membanggakan kepandaian, kekayaan, ataupun keberuntungannya. Ajaran Islam melarang umatnya menghina orang yang miskin. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Orang pintar tidak boleh menghina orang yang tidak bisa, dan lain sebagainya. Karena perilaku sombong tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, perilaku rendah hati itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wadha'ahullah." Orang yang bertawadhu, orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Allah, dan orang yang sombong akan direndahkan derajatnya oleh Allah. Hal ini sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwasanya kita harus senantiasa bersikap rendah hati dan tidak sombong. Kenapa?
Karena segala apa yang kita miliki, segala kelebihan apapun yang ada pada diri kita, segala keutamaan apapun yang Allah berikan kepada kita, itu adalah titipan dan pemberian dari Allah. Kapanpun Allah mau, Allah bisa mengambilnya. Dan kelebihan kita itu juga terbatas, sangat terbatas. Sehingga kalau kita sombong, maka sebenarnya itu tidak pantas. Karena kelebihan yang kita miliki itu sangat terbatas dan itu sebenarnya cuma titipan dari Allah. Kapanpun Allah bisa mengambilnya. Coba bayangkan, misalkan kita sombong terus kemudian kelebihan kita itu diambil oleh Allah. Maka apa yang bisa kita lakukan? Gak bisa apa-apa, justru kita akan menjadi orang yang rendah ketika kita sombong. Dan orang yang sombong biasanya tidak disukai oleh teman-temannya. Sebaliknya, orang yang rendah hati, orang yang tawadhu, itu disukai oleh banyak orang. Orang akan senang bergaul dengannya. Dan dia akan dicap sebagai anak yang berperilaku terpuji. Contoh perilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Menyapa dan mengucapkan salam terlebih dulu jika bertemu dengan orang lain. Yang kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Yang ketiga, tidak memamerkan kepintaran ataupun kekayaan hartanya. Yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Yang kelima, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Dan yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. Selanjutnya, untuk subtema yang D, yaitu hemat. Hemat adalah menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya dan tidak berlebihan. Orang yang hemat akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang hemat akan memanfaatkan segala sesuatu yang dimiliki secukupnya, tidak pelit dan tidak pula berlebihan. Bersikap hemat berarti memanfaatkan apa yang kita miliki dengan tepat dan sesuai dengan kegunaannya. Kebalikan sifat hemat adalah boros. Orang yang boros adalah temannya setan. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sikap hemat bertujuan mempersiapkan bekal untuk masa depan. Sebagai orang Islam, kita harus dapat mengatur penggunaan uang. Pengeluaran sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan berlebihan dan jangan terlalu dipepetkan, sesuai kebutuhannya. Perilaku hemat bisa diamalkan terhadap harta, waktu, tenaga, atau benda-benda lainnya, misalkan air. Air adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berguna. Kita dapat menggunakan air untuk mandi, untuk wudhu, dan untuk hal-hal lain. Oleh karena itu, kita harus hemat dan tidak boros dalam menggunakannya. Selain air, kita juga harus menghemat uang jajan kita. Anak yang hemat tidak menghabiskan uang jajannya setiap pergi ke sekolah, tetapi menabung sebagian uangnya di tabungan. Sebagaimana pepatah yang kita kenal, yaitu hemat pangkal kaya.
Oleh karenanya kalau pengen sukses, pengen mudah di masa depannya, dibiasakan hemat sejak sekarang. Demikian anak-anak materi tentang rendah hati dan hemat, yang intinya adalah bahwa kita diarahkan untuk memiliki sikap rendah hati, tidak menyombongkan apapun yang kita miliki. Di samping kita diperintahkan dan diarahkan untuk tidak menyombongkannya, kita juga diarahkan untuk bersikap hemat. Artinya menggunakan apapun yang kita miliki sesuai kebutuhannya, tidak berlebihan dan tidak terlalu dipepetkan. Baik, itu untuk materi hari ini. Semoga bisa difahami. Bila ada yang belum paham, nanti boleh ditanyakan. Untuk tugasnya, silakan anak-anak nanti tulis di buku tugas masing-masing. Di buku tugas saja ya, karena LKS-nya sedang dikumpulkan. Nanti tulis di buku tugas masing-masing kaligrafi seperti contoh dalam foto ini, yakni kaligrafi tulisan hamdalah. Jangan lupa sertakan nama. Boleh diwarnai nantinya. Selamat mengerjakan tugas. Semoga diberi kemudahan, kemanfaatan, dan keberkahan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.